Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa wala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak kelas 10 yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa melimpahkan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran online atau daring. Materi pelajaran kita pada pagi hari ini akidah akhlak bab 2, sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adakah tempat sembunyi darinya? Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah menarik ya. Alkisah, ada seorang kiai yang mempunyai beberapa santri. Di antara sekian santrinya ada satu santri yang sangat diperhatikan oleh kiainya, sehingga hal itu menjadikan santri-santri yang lain iri. Kenapa kok dia yang sangat diperhatikan oleh kiai, sementara kami tidak? Akhirnya tolong yang lain dimatikan dulu audio apa. Sementara kemudian kiai mengetahui bahwa santri-santrinya iri ya, terhadap santri yang sangat diperhatikan dan disayang oleh kiainya tadi. Terus kemudian akhirnya pada suatu hari kiai itu mengumpulkan santri-santrinya. Ya, mereka diuji. Kemudian si kiai itu mengatakan pada santri, anak-anak, ada satu hal yang saya ingin kalian lakukan. Ya, kalian semuanya tanpa terkecuali, termasuk santri yang diperhatikan, disayang oleh kiai tadi. Besok kalian semua saya perintahkan untuk memotong ayam. Tapi diusahakan motongnya di waktu dan tempat yang tidak ada yang melihat. Jadi potonglah ayam itu nanti di waktu dan tempat yang tersembunyi sehingga tidak ada yang melihatnya. Jadi setelah ini nanti kalian usahakan ya cari ayam, dan besok pagi ayam itu kalian kumpul lagi ke sini dengan membawa hasil pekerjaan yang saya perintahkan ini. Nah, setelah itu mereka meninggalkan tempat pertemuan, terus mereka berusaha mencari ayam. Nah, pagi harinya di waktu yang ditentukan mereka berkumpul lagi dengan membawa ayam yang sudah dipotong semuanya. Nah, kemudian kiai bertanya, bagaimana hasil pekerjaan kalian? Apakah kalian sudah memotong ayam sesuai dengan yang saya perintahkan di waktu dan tempat yang tersembunyi sehingga tidak ada yang melihatnya? Sudah Pak Kiai, semuanya menjawab sudah, kecuali satu yaitu santri yang mendapat perhatian dan kasih sayang dari kiainya tadi. Dia terdiam, tidak menjawab, dan dia masih memegang ayamnya yang masih hidup. Maka kiai tadi memanggil, katakanlah namanya Fulan. Fulan, kenapa kamu diam? Dan mana ayammu? Ayammu kenapa masih hidup? Kemudian santri tadi dengan tawadhu menjawab, mohon maaf Pak Kiai,
Mana mungkin saya bisa memotong ayam di tempat waktu dan tempat yang tidak ada yang melihatnya. Padahal Allah senantiasa melihat dimanapun saya bersembunyi. Saya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga saya tidak bisa memotong ayam ini. Menjawab jawaban itu, Sati kaget. Begitu jawabannya. Sementara kiainya sangat bangga dengan jawaban itu, dan beliau tersenyum. Beliau mengatakan, itulah sebabnya saya memberi perhatian khusus kepada si fulan, karena dia memiliki keimanan yang luar biasa dibandingkan dengan kita semuanya. Ya, jadi imannya kepada Allah sampai seperti itu, maka saya sangat menyayanginya dan sangat memperhatikan dia. Ya, sehingga akhirnya para santri tahu itulah bahwa kenapa Pak Kiai perhatian kepada santrinya, karena ternyata santri yang satu ini mempunyai keimanan yang cukup tinggi, yang luar biasa. Ya, jadi dia selalu merasa diasuhi Allah, bahkan diperintahkan untuk menyembelih ayam aja ya di tempat tempat yang sembunyi, tidak ada yang melihat, tidak bisa ya, karena dimanapun kita bersembunyi, Allah selalu mengawasi kita. Sifat wajib dan mustahil bagi Allah SWT. Zat yang paling sempurna dan suci dari segala sifat tercela hanyalah Allah. Ya, tidak ada makhluk yang sempurna. Tidak ada makhluk yang terbebas dari sifat tercela. Hanya Allah yang maha suci, yang maha sempurna. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, atas semua ciptaannya yang ada di langit maupun di bumi. Sifat kesempurnaan dan kesuciannya dari segala yang tercela itu membedakan antara dirinya dengan ciptaannya. Sifat-sifat Allah yaitu sifat-sifat yang mutlak harus ada, sifat wajib ya. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang mutlak harus ada pada zat Allah, yang menunjukkan kesucian dan kesempurnaannya. Berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya, kita dapat mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu pasti ada. Jadi keyakinan kepada Allah bukan pada zatnya. Yang kita yakini maha ada, maha sempurna, maha suci itu adalah Allah SWT, bukan zatnya. Karena zat Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilukiskan baik bentuk, rupa ataupun ciri-cirinya. Sebagai hamba yang lemah, kita harus percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah sebagai zat yang menciptakan kita dan segala sesuatu yang ada. Oleh karena itu, kita wajib mempercayai bahwa kita dan segala yang ada ini merupakan ciptaan Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan sehingga mempunyai sifat yang berbeda dengan segala makhluknya. Sebagai bukti kesucian dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat wajib bagi Allah. Pengertian sifat wajib. Pemahaman tentang sifat wajib bagi Allah dapat dicermati di sekitar kita. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan, dan yang mengadakan pasti lebih dahulu dari yang diadakan. Demikian pula tentang zatnya, pembuatnya pun tidak sama dengan yang dibuatnya. Perhatikan barang-barang yang ada di sekitar kalian, kemudian renungkan. Ya, misalnya seperti meja ini. Meja ini ada, pasti ada yang membuatnya. Ada seorang tukang ya yang membuat proses mulai dari pohon, kemudian digeraji, ya, kemudian dipasah, dipatah, tata sehingga menjadi meja. Termasuk gadget atau HP yang kita pakai setiap hari ini pasti ada yang membuatnya. Demikian pula alam sekitar, termasuk kita semuanya, kita ada di dunia ini
pasti ada zat yang maha kuasa yang menciptakan kita dan alam semuanya. Allah demikian juga, dialah yang maha sempurna dengan segala ciptaannya. Sebagai pelajar muslim, kalian tentu dapat berpikir bahwa ada zat yang maha pencipta. Maka Allah pasti ada atau mempunyai sifat wajib wujud sebagai syarat utama zat yang maha pencipta. Artinya, ketika Allah menciptakan sesuatu, dia harus lebih dahulu sebelum sesuatu itu ada, dia wajib lebih dahulu ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Dalam penciptaannya itu, Allah telah ada dengan sendirinya atau tanpa diadakan oleh zat lain. Ya, Allah wujud tapi tidak ada yang mewujudkan. Bahkan Allah ada tanpa berawalan, tanpa awal, tanpa permulaan. Selain itu, Allah harus memiliki sifat wajib yang berbeda dengan makhluk ciptaannya. Keberadaan Allah itu tidak bisa dibayangkan bentuk maupun ciri-cirinya, tetapi hanya bisa dikenal melalui keyakinan berdasarkan akal dan berdasarkan dalil nakli, yakni Al-Quran dan hadis. Jadi sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembagian sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah banyak sekali jumlahnya, tetapi ada 20 sifat wajib yang harus kita ketahui. Jadi 20 sifat wajib itu tidak terbatas, ya. Jadi sifatnya Allah tidak terbatas hanya 20 itu, tetapi yang wajib kita ketahui 20. Ke-20 sifat wajib itu oleh Abu Mansur Al-Maturidi dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berkenaan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Wujud Allah ini dapat dibuktikan dengan keberadaan alam raya. Kita berkeyakinan bahwa alam raya ini pasti ada yang mengadakan atau menciptakan. Artinya tidak mungkin ada dengan sendirinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang harus ada pada Allah sebagai bukti keberadaan dan kesempurnaannya, yang meniadakan adanya sifat lainnya. Kalau sifat itu ada, maka sifat yang berkebalikan dari sifat tersebut tentu tidak ada. Sifat salbiyah jumlahnya ada 5, yaitu pertama, qidam, artinya terdahulu. Makna yang terkandung adalah bahwa siapapun yang menciptakan sesuatu pasti dia ada terlebih dahulu daripada yang diciptakan. Kalian membuat prakarya misalnya, bukankah kalian ada lebih dahulu dari prakarya yang kalian buat? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia menciptakan alam raya ini pasti dia
ada terlebih dahulu dan tidak ada yang mendahulunya. Coba renungkan, tidak mungkin alam ini mendahului Allah, ya, karena Allah yang menciptakannya. Pasti Allah lebih dahulu daripada alam semesta atau alam raya ini. Allah itu ada tanpa berawal dan tidak berakhir, ya. Allah ada, tidak berawal, tidak berakhir. Apabila ada yang mendahului, berarti ada yang menciptakan Allah. Apabila Allah diciptakan, berarti Allah itu baru atau kudus, al-hadis, dan tentu sama dengan yang diciptakan, yaitu makhluk. Kalau hal itu benar, maka mengingkari kesempurnaannya. Dalam surah Al-Hadid ayat 3, Allah berfirman, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maka dapat dipahami bahwa adanya alam raya ini sebagai bukti bahwa Allah mempunyai sifat terdahulu, yakni sifat qidam. Tidak mungkin alam raya ini ada apabila yang mengadakan atau yang menciptakan tidak ada terlebih dahulu. Ini namanya adalah dalil akli, ya, dalil yang berdasarkan akal atau rasio. Yang kedua, sifat baqa, yang berarti kekal. Allah Maha kekal. Kita harus punya keyakinan akan kesempurnaan Allah yang tidak pernah berubah, tidak pernah rusak maupun binasa. Suatu sifat yang tidak dimiliki oleh semua makhluk ciptaannya. Sifat tersebut adalah baqa atau kekal. Kalau Allah tidak kekal, maka Dia tidak bisa menciptakan, memelihara, dan mengatur seluruh alam ciptaannya ini. Maka Allah wajib memiliki sifat baqa atau kekal dan tidak pernah berubah. Hal itu sesuai dengan firman Allah surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal dzul jalali wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Yang ketiga, mukhalafatul hawadis, artinya berbeda dengan semua makhluk. Untuk mempercayai sifat wajib ini, kita bisa mencermati keadaan di sekitar kita, bahwa semua benda atau barang yang paling sederhana sampai tercanggih pasti berbeda dengan yang menciptakan. Manusia hasil cloning sekalipun tidak akan sama dengan pembuatnya, terutama sifatnya. Dari hasil pengamatan kita itu dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaannya tidak mungkin sama dengan ciptaannya, baik dari unsur zat maupun sifatnya. Ya, misalnya manusia bikin robot, bentuknya persis seperti manusia, pasti berbeda. Ya, pasti beda sifat-sifatnya, karakternya, zatnya, bahkan unsur-unsur yang ada dalam tubuh manusia yang menciptakan robot dengan unsur-unsur yang ada di dalam tubuhnya robot pasti berbeda. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang keempat, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Allah SWT ada tidak bergantung kepada siapapun sebagai salah satu sifat kesempurnaannya. Dia berkuasa tanpa batas untuk mencipta dan memelihara alam semesta ini, berbeda dengan manusia yang mempunyai sifat ketergantungan dengan manusia lain atau bahkan makhluk lainnya. Ya, jadi Allah ini menciptakan, memelihara alam semesta
tidak butuh bantuan dari siapapun. Adapun ada malaikat yang ditugaskan, ya malaikat yang besar-besar dan gaib, ya kita tidak bisa melihatnya, tapi besarnya bisa kita ketahui dari hadis. Misalnya seperti malaikat Jibril, itu malaikat termasuk malaikat yang kecil, yaitu sayapnya ada 600 sayap. Rasulullah SAW pernah minta kepada malaikat Jibril untuk memperlihatkan wujud aslinya. Jibril sudah mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidak kuat melihat wujudku yang asli. Jadi karena penasaran, Rasulullah meminta terus, akhirnya malaikat Jibril memperlihatkan wujud aslinya, dan Rasulullah nggak kuat, langsung pingsan. Nah, ini makhluk-makhluk yang besar-besar itu diperintah oleh Allah, bukan berarti Allah membutuhkan bantuan mereka, tapi ini justru membuktikan atau menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, makhluk yang besar-besar saja tunduk kepada Allah. Justru malah manusia yang banyak membangkang, banyak tidak tunduk kepada Allah. Surah Fatir ayat 15, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan kepada Allah, sedangkan Allah dialah zat yang maha kaya, tidak memerlukan kepada siapapun, lagi maha terpuji. Yang kelima, wahdaniyah, artinya maha esa. Untuk mengatur alam semesta yang begitu kompleks ini tidak mungkin dilakukan oleh banyak Tuhan. Kalau ada Tuhan lebih dari satu, berarti harus ada pembagian tugas. Padahal kalau sampai terjadi perbedaan kepentingan dan berbeda pendapat, maka kiamat datang, ya, sejak alam ini diciptakan. Tuhan-Tuhan yang merasa ikut andil dalam pembuatan alam ini saling berebut kekuasaan, meski sudah dibagi sesuai tugas masing-masing. Ketika ada dua kepentingan, misalnya Tuhan yang satu ingin menurunkan hujan, sedangkan Tuhan yang lain tidak mau, karena ada dua bagian hamba yang memohon hujan dan cerah, bagaimana tidak hancur dunia ini. Jadi kalau Tuhan itu lebih dari satu, misalnya ada Tuhan dua, manusia itu kan doanya macam-macam, ya. Yang bakul es hitungannya apa? Panas. Yang petani hitungannya hujan. Ini Tuhan kalau lebih dari satu kan bingung. Ini yang satu mau mengabulkan doanya petani menurunkan hujan, yang satu kasihan tuh bakul es ya, sekarang belum punya uang, jangan turunkan hujan, akhirnya udah tukaran, maka hancurlah alam semesta ini. Nah, maka dari itu, dari dalil akli, dari dalil rasional ini, kita yakin bahwa Allah itu hanya satu. Dari keteraturan bumi dan langit sesuai dengan jalur dan keadaannya ini, kita bisa paham bahwa keesaan Allah mutlak adanya. Penjelasan ini sebagaimana firman Allah surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata." Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Oke, anak-anak kelas 10 yang saya banggakan, ada berapa yang bergabung ini? Ya, demikian pembelajaran akidah akhlak pada kesempatan kali ini. Kita telah mempelajari beberapa sifat Allah, ya, baru 6. Yang pertama tadi, yang satu namanya apa tadi? Sifat nafsiyah, dan yang kedua sifat salafiyah, jumlahnya ada 5, qidam, baqa, mukhalatul hawadis, qiyam bi nafsihi, dan wahdaniyah. Untuk kelanjutannya kita mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.